Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mungkin yang sudah member yang sudah lama, udah bosen, saya eh, membawakan materi-materi sebenarnya basic banget ya, basic banget. Yang di sini yang sudah, yang baru tahu saya tuh. Ya, ibu salah. Oke, perkenalkan nama saya Wendy Perdana Putra. Saya member SB1M saya mulai di 2015 akhir Oktober saya join SB1M. Sebenarnya saya kenalan dulu. Eh, saya concern di digital marketing pas saya masuk di SB1M. Saya concern. Sebelumnya saya ada usaha. Tujuan saya masuk di SB1M itu untuk bagaimana memasarkan produk saya via digital, via online. Yaitu produk saya punya budidaya ikan lele dan penjualan kolam terpal. Saya sudah beristri satu dan awalnya ya awalnya suka bisnis online. Ada yang mungkin yang baru pertama, sudah ada yang tahu belum kalau misalnya kita di depan laptop itu bisa menghasilkan uang? Ada yang sudah tahu atau yang sudah pernah, yang baru yang sudah pernah jualan online sebelumnya? Bapak apa jualannya Pak? Bapak? Nah, oh, berarti udah master. Saya nggak perlu nanya. Kalau udah iya. Ada lagi yang punya bisnis, Pak? Mohon maaf, Bapak. Ada bisnis? Herbal. Sudah penjualannya offline atau online? Online ya? Offline ya? Pasien. Selanjutnya, Bapaknya sudah ada bisnis? Oh, peternakan apa, Pak? Kambing. Oh iya, sama kita di bidang agrobisnis berarti ya. Ah, jadi kenapa saya melirik bisnis online? Pertama, ini untuk saya dulu pengen punya bisnis tapi nggak punya modal dan saya tipikal orang yang pemalu Pak untuk memasarkan produk, maksudnya menawarin orang jualan kayak gitu. Saya tipikal orang yang pemalu gitu, pemalu, nggak bisa gitu, mau beli nggak, saya nggak kayak gitu. Nah, kenapa lewat bisnis online? Karena pertama modalnya kecil. Untuk bapak ibu yang memasarkan produk via Facebook, Instagram, email marketing atau website itu kan murah. Untuk Facebook dan Instagram itu gratis, gak perlu kita keluar apapun. Paling cuman keluar biaya untuk kuota di internet aja. Untuk punya website terbilang murah. Kita hanya bayar 75.000 untuk sewa hostingnya. Let's say setahun hanya 900.000. Saya melirik bisnis online karena itu modalnya kecil. Saya awal pengen punya bisnis tapi bingung mau bisnis apa karena nggak ada dana untuk mulai bisnis. Dan itu lagi, saya nggak suka yang namanya ditolak, Pak. Mungkin yang pernah jadi sales itu, kita kalau nawarin produk kalau ditolak kan nyesek, Pak. Nah, kalau misalnya di online itu kita kan nggak ada penolakan lah. Istilahnya paling orang nolak nge-close website kita, nge-close Instagram kita. Nah, saya pertama itu jualan via Kaskus itu saya jualan rokok elektrik, saya jualan HT, jualan kaos polos dan jualan kelinci. Ini saya coba semuanya dan kelinci ini Pak, kelinci ras. Oh. Kayak kelinci Anggora gitu ya, kelinci Anggora. Saya awalnya di situ. Kok ada duitnya? Ternyata gampang, cuma di depan laptop kita bisa pasarkan produk luar biasa luasnya, ke manapun bisa. Nah, eh, karena nyoba-nyoba bisnis, saya juga punya usaha di bidang, kalau bisa dibilang siapa ya, outsourcing ya. Outsourcing di bidang cleaning service, Pak. Dulu saya usaha penyedia jasa cleaning service, tapi karena mungkin masih muda, belum ngerti cara ngelola perusahaan, bangkrut. Bangkrut, makanya setelah itu saya cari bisnis lain, yaitu bisnis budidaya ikan lele, sangkuriang dan penjualan kolam terpal. Ini kolam saya ada di Bogor. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ke sana, silakan. Mau sekedar berkunjung, mau ngobrol sama saya ada di sana setiap Sabtu Minggu aja, tapi saya rumah di Jakarta. Nah,
Tujuan saya ke SB1 yang pertama, gimana caranya produk saya bisa dipasarkan via digital. Kalau misalnya yang sudah pernah masuk ke kelas Mas Adit, masih ingat apa aja yang dipelajari? Pertama belajar FB status kan. FB status saya lakukan itu rutin. Setiap saya ada kegiatan, saya lakukan, saya posting di Facebook saya. Ini saya sedang kirim ikan ke customer saya kirim dengan ending ada website kita atau jualan kita. Kayak di sini kan www.sangkutipam.com. Nggak usah ditin, nggak usah ditin. Oh. Kami separuh. Kami cuma separuh. Oh, oke. Gini aja. Ada yang bisnis yang lain ada biar kita bisa sambil praktek sharing sama-sama. Apa Pak? Jualan apa Pak? eBay. eBay ya Pak. Artinya sebagai perantara ya Pak. Wih hebat dong Pak. Udah hebat tuh Pak jual eBay. Berarti kredit card ya? Oh. Jadi kita apa? Kita punya kesepakatan sama-sama. Kita belajar bikin website. Website itu sama aja kita punya toko. Jadi jangan beranggapan Bapak masuk ke sini, belajar di sini, sudah punya website, selesai. Langsung kita banjir orderan. Enggak. Kita harus promosikan. Nah, promosikan itu dengan cara apa? Di sini kita bagaimana cara mempromosikan website kita untuk mendatangkan traffic. Yang pertama yang diajarin di sebelah adalah bagaimana kita membuat Facebook status. Di sini saya rutin mengupdate postingan tentang kegiatan saya budidaya ikan di tempat saya. Saya ngirim ikan, saya lagi ngasih makan ikan, saya posting. Tujuannya adalah untuk mengenalkan, mempromosikan website saya ke teman-teman saya di Facebook. Nah, untuk teman-temannya juga kan sudah dibelajar di sebelah bagaimana cara meng-add teman-teman yang tertarget kan. Jadi teman-teman yang kita postingan adalah teman-teman yang memang sudah kita targetkan produk yang mau kita jual. Kalau misalnya jual kayak saya lele ya semuanya pedagang lele semua yang teman-teman saya yang jualan jilbab ya di add-nya orang-orang muslim yang menggunakan jilbab wanita. Jangan sampai kita jualan jilbab tapi teman kita cowok semua, kan nggak ke target ya Pak. Artinya pesan yang akan kita sampaikan tidak terdelivery dengan baik. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya website. Website ini adalah toko kita, toko yang harus kita isi. Ibarat kata kalau Mas Berto pernah bilang, kita punya Indomaret, tapi kita nggak pernah isi. Kita tidak pernah isi artikel, kita tidak pernah isi video YouTube. Sama aja kita jualan, kita punya Indomaret tapi cuma punya satu produk Pak, nggak pernah isi. Dan kita tidak pernah infokan ke orang. Artinya punya toko, tapi nggak pernah disosialisasi ke orang. Nah ini apa sih yang saya lakukan di website saya? Semuanya nggak ada teknik-teknik rahasia. Untuk pertama itu harus saya dulu bikin artikel 15 artikel per hari Pak, rutin per hari. Karena tujuannya adalah website kita masih baru. Gimana caranya website kita diindeks sama Google? Dengan cara apa? Dengan cara kita aktif terus memposting artikel-artikel. Saya bikin 5 artikel setiap hari, itu 5 artikel video, 5 artikel tips dan trik tentang budidaya lele, dan yang terakhir ini yang membuat income saya melonjak itu adalah artikel LBO. LBO itu Local Business Optimization, artinya bagaimana kita membuat artikel yang sudah to the point jualan. Karena jualan saya itu adalah kolam terpal, saya selalu bikin artikel. Ada yang udah tahu belum
formula membuat artikel LBO. Formulanya notepad. Bukannya punya mic. Nggak ada ini nggak sih? Oke, saya selalu berulang kali mengingatkan untuk LBO ini teknik yang paling dasar, teknik yang paling gampang dibuat, tetapi nggak dikerjakan. Karena memang mengerjakan ini cuman butuh konsisten aja, Pak. Local Business Optimization, LBO. Local business. Ini bukan sih? Ya. Optimization gini. Oke. Nah, formulanya apa? Formulanya jual produk kita daerah yang kita targetkan plus nomor telepon. Rutin aja Pak bikin artikel ini, sehari bikin 5 aja. Kita targetkan semua negara, semua kota yang ada di Indonesia. Kata-katanya sama, yang penting fotonya yang berbeda. Jadi nggak usah kita terlalu banyak ilmu pakai UAS SEO terus bikin artikel sampai 400 kata. Untuk LBO sebenarnya memang untuk artikel standarnya memang harus 400 kata, tapi kita pengen hajar dulu banyak dulu lah kita, baru nanti satu persatu kita perbaikin. Nah, dengan saya membuat artikel seperti ini, setiap kota yang ada di Indonesia itu selalu ada di nomor 1 saya. Misalnya jual kolam terpal di mana? Bapak daerah mana? Pamulang. Ada nggak ya? Udah bikin belum ya saya? Nah, ada nggak ya? Ternyata saya belum buat. Oke. Berarti nggak ada. PR saya buat bikin. Bapak daerah mana? Pondok, Bekasi. Bekasi lagi susah banget. Bekasi. Yang jauh-jauh Pak. Soalnya saya menangnya yang daerah-daerah jauh. Nah, ada Cikarang Bekasi, saya ada. Mana lagi? Cikupa, Tangerang berarti ya? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti itu PR saya untuk Maksudnya Tangerang sih itu. Tangerang. Ya kayak Pamulang tadi, Pamulang kan Tangerang Selatan maksudnya. Daerah-daerah yang, nah ini saya ada 2 Sangkutifam dan Juragan Kolam Terpal. Nah ini nomor saya 08111, saya ada di nomor 1. Mana lagi? Daerah-daerah Kalimantan Pak? Iya udah saya buka. Pontianak, saya ada di nomor 1. Bontang. Itu aktualnya ada nggak sih? Ada Pak nih. Bontang. Apalagi? Sumenep. Ini ada saya. Mana lagi yang paling terpencil? Bulu-bulu. Padang. Nih saya ada. Palu. Ada. Bayak. Bayah itu Cilegon ya. Bayah saya nggak ada. Ini ada. Masuknya Bekasi ya? Bayah itu mana? Serang. Soreng. Oh, Serang.
Saya nggak ada. Ini ada, tapi saya kalah. Jadi kalau misalnya sekarang ada formula baru, saya juga belum buat. Ini mungkin teman-teman bisa buat. Jadi kita bisa bikin LBO dua opsi. Kita bikin LBO di YouTube sama bikin LBO di website kita. Jadi, nah ini saya kalah dengan orang yang bikin LBO di YouTube. Karena Google akan memprioritaskan, YouTube kan punya Google, dia akan memprioritaskan YouTube dulu video dibandingkan website yang base-nya on WordPress ya. Jadi gitu. Tapi kalau orang mau beli itu yang dilihat YouTube atau Dia nggak akan lihat YouTube, dia nggak akan ngelihat artikel, dia pertama yang akan dia lihat adalah nomor telepon. Makanya formulanya harus ada nomor telepon di belakangnya. Karena mereka untuk di Indonesia, dia akan konfirmasi dulu. Beda sama orang luar, dia tanpa harus telepon si punya website itu, dia bisa beli sendiri. Sudah pintar lah. Kalau orang Indonesia masih trust-nya masih belum terlalu tinggi untuk kita berjualan di online, dia pertama akan konfirmasi dulu, Pak, barangnya ada atau enggak? Yang banyak pertanyaan adalah kalau misalnya di Serang, Pak, serangnya di mana? Saya biasanya selalu jawab, Pak, ini pembuatannya di Bogor, Pak. Pengirimannya yang ke Serang. Jadi saya bikin sih, karena kalau misalnya di sini, karena dia nggak bikin, dia pasti tidak akan buka artikelnya. Padahal di setiap artikel saya di bawah selalu buat note, pembuatan kolam terpal ini di Bogor, kami belum memiliki hotel atau toko di Serang. Jadi kami melayani pengirimannya kolam terpalnya yang ke Serang. Biar dia tidak nanya-nanya. tapi tetap nanya kalau orang Indonesia. Kenapa? Harganya? Ini Pak, harganya ada nih. Ini pembelian saya di sini. Ini cuman pakai artikel LBO, Pak. Artinya ini juga kalau misalnya Bapak sibuk, itu kasih ke mahasiswa yang belum lulus yang masih butuh uang jajan, dikasih 10.000 satu artikel, 5.000 artikel aja masih mau kali. Karena ini nggak pakai mikir. Bapak kasih konsepnya, Bapak kerjakan, yang penting rutin. Kalau mau ngebut ya 10 artikel dibuat. Dan kuncinya adalah targetin, kita harus menang di kota-kota yang kita targetkan. Artinya kota-kota yang benar-benar mencari produk kita. Pakai Google Trend, Pak. Mungkin Mas Adit sudah memberitahu. Kita cari kira-kira toko produk kita tuh ada di mana sih yang orang suka. Google sudah memberitahukan. Misalnya saya ketik kolam terpal di sini. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk produknya masing-masing. Dia udah memberitahu, Wendy, ini loh jualan lo kolam terpal ini kebanyakan orang yang nyari daerah ini. Ini di sini ada wilayah. Enggak, ini Jawa, Pak. Nah, 5 kota ini kita harus menang dulu di LBO. Jadi kan Google udah ngasih tahu, ini loh daerah-daerah yang potensial, yang banyak nyari kolam terpal. Samarinda, Lampung, Palembang, Medan, Pontianak, Jogja. Sekarang kita cek di 5 teratas apakah saya ada di nomor 1. Pertama di mana? Samarinda. Tuh, saya ada nomor 1. Kedua apa lagi? Bandar Lampung. Saya ada lagi nomor 1. Palembang. Palembang kalah sama OLX. Medan. Saya nomor 1. Pontianak tadi udah ya nomor 1. Jadi intinya gimana caranya? Kalau LBO tuh seperti kita membuka cabang di tiap kota, Pak. Daripada kita buka cabang, buka toko di kota itu kan misalnya di kota-kota tertentu kan butuh
biaya untuk bangun toko. Kalau misalnya kayak gini kan nggak pakai uang, Pak. Yang penting kita konsisten aja bikinnya. Pastilah di luar sana ada orang yang nyari produk kita. Apalagi produk, khususnya produk saya, mungkin Bapak di sini nggak perlu kan. Kolom terpal nggak ada yang butuh untuk di kelas ini ya. Tapi di luar sana buktinya banyak banget orang yang nyari. Saya baru kemarin saya dapet orderan ke Malang, itu total total pembelian sampai dengan 18 juta per hari. Itu di Malang, Pak. Sayanya ada di Jakarta. Saya cuma bikin seperti ini aja. Saya Malang ada nggak? Padahal saya kalah. Nih, saya ada. Coba diklik. Artikelnya kayak gimana sih? Artikelnya bisa dibilang anak SD juga bisa bikin artikel kayak gini. Iya. Nggak perlu susah-susah, Pak. Tuh. Selesai. Udah. Buat yang berada di Malang, kami siap. Jadi kata kuncinya biar orang nggak nyari, mungkin buat yang berada di Malang, kami siap kirim kolom terpal ke Malang. Udah, yang penting ada nomor telepon. Hanya kayak gitu aja, Pak. Kira-kira gampang nggak ini untuk buat kayak gini? Yang penting konsisten. Saya bikin kayak gini, saya Oktober 2015 join SB1M. Tadi sebelumnya nggak ada yang namanya mentor untuk mendampingi. Saya belajar di rumah sendiri, dengerin ininya Mas Berto. Saya rutin dan fokus. Fokus intinya kalau misalnya jangan terlalu banyak yang dimainin, Pak. Saya main besokan terpal, main jilbab, main aksesoris motor segala macam, nggak akan kepegang. Tangan kita dua, otak kita satu, laptop kita satu, nggak akan kepegang semuanya. Jadi fokus satu sampai benar-benar menghasilkan, baru pindah bisnis lain. Sampai ini autopilot dulu. Dan ini saya dapat orderan, nggak tahu ini belum jadi, tapi ada potensi. Orang pesan ke saya 3.500, 7.000, Pak. 7.000 terpal untuk satu Jawa Timur. Itu nilai saya hitung-hitung kemarin 8 miliar. Itu jualan terpal. Saya mikir, ini bener gak ya? Saya udah ini belum deal ya, belum deal. Tapi saya udah ngawang-ngawang, gue mau beli apa ya? 8 miliar udah terpal. Pertama barang saya unik. Tidak banyak orang yang nyari. Tetapi ternyata di luar sana banyak orang yang nyari. Jadi kuncinya adalah ya udah, semua produk bisa dijual. Karena produk saya pun yang justru lebih spesifik tujuannya kepada petani-petani atau pembudidaya ikan, justru luar biasa permintaannya. Apalagi yang jualan jilbab, jualan makanan, jualan aksesoris motor, mobil, itu lebih harusnya trafficnya lebih gede gitu. Karena saya dengan jualan seperti ini aja luar biasa, Pak, intinya. Ukurannya bervariasi, Pak. Kita dari kolam kotak sama kolam bulat. Jadi orang bisa pilih mau kolam kotak atau kolam bulat, Pak. Itu hitungannya isi volume air atau luasnya kolam? Mau beli ya, Pak? Kontak saya aja di PM. Telepon aja nanti. Ya. Ekspedisi, Pak. Ya. Kalau misalkan ada nih pakai deposit kan kadang kosnya itu terlalu tinggi. Kan ada juga ekspedisi kan yang main paket ke dalam apa? Iya. Kita pakai Cobra Express dan saya pakai Cobra Express sama Indah Cargo, Pak. Beban user. Ya? Beban user. Ongkos kirim untuk biaya pengiriman ini aja, Pak. Ini kan pakai besi. Itu biaya pengirimannya bisa 500 sampai 800 ke Medan. Termasuk besinya. Dan itu saya bingung di daerah tuh, Pak, orangnya kayak kaya, Pak. Mau, Pak, ongkirnya mahal, nggak apa-apa, Pak. Kita bingung di sini belinya di mana. Saya beli di tempat Bapak aja. Udah pasti ongkos kirimnya nggak apa-apa. Orang saya di sini nggak ada yang jual kok. Daripada saya repot-repot nyari.
Yang penting orang nelpon tak udah, dia pasti udah tujuannya mau beli, mau ongkos kirim. Biasanya sih ongkos kirim ke daerah-daerah ada yang mahal, ada yang apa kemahalan. Kalau di situ ya udah Pak, kalau kemahalan cari di situ ada, beli di situ aja. Itu pemasangannya dia berarti ya? Dia yang masangin. Tapi kan Cobra sama Ida Kami itu kan di bagian masakan dari itu. Nah, terus punya apa sih? Kos Hmm. apa itu secara akademik. Hmm? Nah, Nggak tiap kota itu Ida Kami sama Cobra itu ada warnanya. ya nanti kan kita pilih Pak. Pak ini ke daerah sini bisanya pakai JNE, ini bisa Indah Cargo. Nanti customernya yang milih, Bapak mau pakai apa? Terserah dianya. Kan yang nanggung bukan kita ini. Nanti kita juga mesti pegang jadwal atau pegang dulu. Iya. Kita telepon ke Indah Cargo aja, Pak kirim sini. Ya udah kirim. Kalau udah urusan pengiriman kita serahin ke orangnya aja. Kenapa? Kita yang packaging. Jadi gitu. Ya. Tanya Pak, ini kalau kita cuma hanya hitung kota-kota besar aja ya, anggap saja 20 atau 20 kota ya, terus kemudian sehari 2 hari kita udah bisa buat LD, ya kan? Tapi saya apakah cuma sekali saja misalnya ke Malang kita cuma hanya buat satu kota? Satu aja, Pak. Satu aja. Satu hal ya. Satu aja. Artinya sehari 2 hari sebenarnya kita udah bisa buat LD untuk berapa puluh kota kan? Iya. Sebenarnya. Kan Apalagi kita posting. iya, kembali lagi masalah konsistennya. Bapak sampai setelah di kelas ini laptopnya dibuka atau enggak, atau malah ditutup. Atau untuk yang member biasanya buka laptopnya cuma di kelas aja Pak, di rumah nggak dikerjain. Entah itu mau masak, istri segala macam, wah udah banyak lah. Nah itu nih masalah konsisten aja Pak. Masalahnya kalau kita sudah buat, kita nggak perlu buat lagi. Enggak Pak, sekali aja. Sementara kalau bilang dari sehari 15. Iya. Sementara udah selesai gitu kan. Udah. Kan di Indonesia ada 14.000 kecamatan. Nah, itu Bapak bikin aja tuh semuanya. Nah, tinggal dibagi aja 14.000 dibagi 15, Bapak bisa kerjain berapa banyak? Iya. Oh, 8.000. Oh, 80.000 kelurahan. Oh. Ini bukan legacy ya. Ini kalau misalnya kita udah buat, ini kan ketanam di Google. Mau nanti 2 tahun, 3 tahun ya kita ada di situ terus Pak. Entah itu nanti kita udah kakek-kakek mau kasih kanan ini kan. Nah websitenya udah jalan, lu tinggal nurusin aja. Selesai. Yang penting ya. Mau tanya, saya ingin tahu bedanya. Ini kan di Malang. Untuk yang kota-kota lainnya, artikel isinya bedanya di mana? Mana ya? Kita contoh di Pontianak ya. Tadi apa sih Medan ya? Beda di gambar aja Pak. Tulisannya juga asal ngetik aja. Halo yang mau butuh kolam terpal hubungin saya ya. Udah gitu aja. Tuh, buat yang berada di Medan udah gini. Nah fotonya beda. Beda gambar. Tapi kata-katanya nggak apa-apa sama. Nggak apa-apa. Iya. Nanti kan di dalam gambar ini kita taruh kata kunci juga. Kan kalau misalnya posting picture kan ada tuh tag-tagnya itu. Nah, itu kan dikasih dengan kata kunci sesuai dengan kotanya masing-masing. Ya. Sebuah atau pembeli kan sebenarnya belum ada pernah kenal. Untuk supaya ada rasa kepercayaan tertentu dari pembeli, termasuk ada pajaknya uang atau apa. Enggak. Saya transfer dulu, Pak. Pokoknya transfer 100% ke saya. Kalau misalnya dia nggak percaya, prinsip saya rezeki nggak ketukar, pasti ada aja yang beli. Selama ini orang masih percaya aja ke saya. Pertama, dia WhatsApp ke saya. Mungkin ya saya benar-benar kasih tahu, nih Pak, harganya sekian. Saya kasih gambar yang lengkap. Ya mungkin gimana cara follow up kan tergantung kita. Kalau saya ya gimana caranya supaya trust, ya kita ngobrol Pak butuhnya apa, kirim kemana. Saya biasanya ngasih kepercayaan. Setelah barang mau dikirim nanti saya foto ya Pak barang dan nomor resinya, nanti kita tracking sama-sama barangnya sudah sampai mana gitu. Selama ini, nah itu kelemahan di online adalah trust customer dan pembeli karena kan kita tidak bertemu
gitu. Kayak bapak kesini emang pernah ketemu sama Mas Berto kan, enggak kan, tapi trust aja tuh datang ke sini, ya kan. Jadi tetap ada di luar sana customer yang trust sama kita karena mereka sudah butuh, mereka sudah frustasi mau beli di mana, akhirnya dia pasti ke tempat kita akhirnya gitu. Ini kan kebetulan produknya unik ya. Kalau ini diterapkan di produknya Sinergi bisa nggak, Mas? Bisa, Ada contohnya? bisa. Ada. Siapa? Di mana ya? Yang Surabaya itu. Ini bisa ini bisa diaplikasikan, Pak. Misalnya Bapak nih jual apa? Smart Detox Ya, misalnya. di Surabaya. Ada Pak yang main. Nih, melangsingkan badan ini orangnya ada di Jakarta, Pak. Mas siapa? Mas Angga di Bandung. Cara langsing.net Mas Untung. Semuanya bisa, Pak. Semua produk bisa. Saya kebetulan fotonya banyak sih, Bu, karena punya sendiri produknya. Jadi gini aja, Bu, kalau mau beda di screenshot aja, Bu. Di screenshot atau dibikin pakai Canva. Saya biasanya bikin pakai Canva. Mana ya? Di Pontianak kalau nggak salah. Saya bikin pakai ini, Bu. Nah, Ibu bisa bikin pakai aplikasi di handphone yang buat naro-naro banyak produk, tinggal ininya diganti aja nih. Jual kolam terpal di Bali G. Nomor telepon, nanti bikin lagi jual kolam terpal. Kan itu terhitung foto baru, Bu. Ya kan? Termasuk foto baru. Jadi jangan pakai foto yang lama. Jadi pakai foto yang baru. Ini pakai canva.com. Pakai canva.com ini gratis. Nggak perlu dipraktekkan, perlu praktek, perlu. Biasanya selalu baru-baru besi Hermes sama kemarin aja. Apakah masa stok barang dulu dari ini atau masa ada kerjasama dengan toko besi Hermes atau apa? Kebanyakan pemain online tuh nggak pakai modal, Pak. Orangnya modal dengkul aja. Ya, artinya gini, kita ada order, dapat duit, baru kita cari. Kebanyakan kayak gitu, Pak. Jadi kita nggak stok. Iya. Kan tadi kita nggak ada harga, Pak. Pasti dia nanya harga pada saat WhatsApp ke saya atau telepon ke saya. Pak, harganya berapa? Baru kita kasih harga terbaru. Gitu. Jadi kita nggak nampilin harga. Ada harga. Nah, kayak ini saya salahnya yang jual kolam terpal yang tadi yang banyak itu. Harga sudah update. Jadi tinggal kita kasih tahu ya, Pak, harga yang sebelumnya itu sudah berubah ya, sudah menyesuaikan karena ada perubahan kenaikan besi dan segala macamnya. So far orang masih bisa ngerti kok. Gitu. Ada lagi lanjut ya. Ya ini saya ada SB1M, Pak. Nih. Ini saya ada jualan Smart Detox juga. Oh. Saya Ini pakai ininya apa, Mas? Apa? Stemnya apa? Color Max, Pak. Oh, Color Max. Nih, saya juga ini ikut-ikut SB1M nih di atas. Bagaimana memasarkan lele via online. Ujung-ujungnya ke SB1M juga, Pak. Jadi saya pengen mendrive orang-orang yang pebisnis lele. Saya pengen ajarkan gimana caranya via online. Jadi ya bisa masuk kemana-mana. Gitu.
namanya itu upah petani misalkan sama si pembeli atau masa nggak kirim kali atau beserta gambar atau cara marketing ini. Saya biasanya suruh orangnya sendiri yang mesen, yang ngirim, yang bikin, yang masang. Jadi dikasih gambar petunjuk pasangan itu. Ya, gampang Pak masangnya. Mana ya? Yang di Facebook saya artikelnya kayak gini Pak. Nih, manfaat jahe pada budidaya lele. Karena isi saya semuanya nih proses pemijahan alami, semuanya tentang lele lah. Karena teman-teman saya yang di sini kebanyakan usahanya usaha-usaha perikanan. Jadi tergantung. Jadi kalau punya Facebook, bikin Facebook baru, jualannya apa, add-in orang-orang yang tertarget. Kan ada space 5.000, ya udah 5.000. Kalau misalnya jualan jilbab ya cari orang-orang yang memang muslim, ibu-ibu yang pakai jilbab. Nah, mana ya pengiriman saya? Ini kan semuanya tentang artikel dan bisa masuk kemana-mana ke SB1M bisa, karena kan kita ada link SB1M di situ. Ini saya ada orang berkunjung ke kolam saya kasih. Tujuannya adalah untuk menginformasikan web kita, mempromosikan website kita, dan kita itu benar-benar penjual lele loh. Jadi orang bisa lihat Facebook saya kok Pak. Kalau misalnya Bapak nggak percaya, nah ini saya kemarin nih 20 set ke Jambi, 2 set ke Pekanbaru, 1 set ke Cimahi. Ini 1 hari Pak. 1 set ke Medan Utara. Ya, dia dikirim biasa Pak. Kan orangnya pembeli yang biaya ongkirnya kan tanggung pembeli. Nanti kita besinya kan ditekuk kan Pak. Ini saya mana nih? Ada 7 Model di gulung. ya. Jambi, Pekanbaru, Bandung, Cimahi, Medan, Samarinda, Pamulang. Mana lagi? Ini saya nih orang dari mana sih? Nih, orang dari Tanzania. Ini Afrika. Dia dari Instagram. Jadi ya kita bisa jual produk kita dari manapun, nah, Instagram, YouTube segala macem. Semuanya bisa. Mana lagi ya? Ini saya semuanya saya taruh di sini semua. Kok nggak ada ya? Jadi seperti itu. Ada yang mau tanyain? Lanjut ya. Mas Edi. Ya. Nanti saya lihat Mas Edi bikin artikel juga di Facebook. Nanti kalau saya lihat ya, ada kayak bikin artikel juga di Facebook, bukan artikel di web ya, tapi kayak artikel di Facebook juga. Enggak. Itu artikel di web di share Pak. Oh iya. Tampilannya seperti itu. Ya, share di Facebook. Jetpack gue ya. Nah, selanjutnya apa? Tadi udah Facebook, sudah web, terus apa lagi yang dibelajar di sebelah Pak? YouTube. YouTube kan? Saya bikin YouTube. YouTube-nya apa? YouTube tentang tips. Ya tipsnya tips budidaya lele. Nih, tips kelebihan dan kekurangan kolam bulat dan kolam kotak. Saya ceritakan di situ. Terus itu ada mahasiswa IPB PKL 3 bulan, karena lumayan udahlah jadiin model aja untuk jadiin video YouTube. Saya taruh di situ. Yang penting bikin video aja. Bapak punya jualan apa? Di toko aja, halo saya Bapak saya siapa, jualan saya apa. Kalau mau hubungin bisa kontak di description di bawah. Kalau YouTube sama Pak, YouTube sama kayak bikin artikel, yang dibikin video tips dan trik, video LBO. LBO saya belum buat, tapi saya lihat kayaknya video LBO itu lebih kuat dibandingkan artikel tulisan.
Jadi Bapak bisa bikin artikel yang lebih kuat. Jadi nanti video LBO itu kan bisa dimasukin di artikel kan. Jadi lebih kuat. Ada foto, ada video, itu Google ngeindeksnya lebih bagus. Jadi dua kerjaan bisa jadi, video YouTube sama artikel. Serapa, Bu? Minimum 5 menit, Bu. 3 menit lah. Slideshow aja, slideshow aja, bikin slideshow. Kayak saya kan bikinnya slideshow. Saya bikin slideshow kayak gini doang. Ini saya pas itu bikin. Udah semuanya slideshow. Ini durasinya berapa ini? 2 menit, Pak, Bu. Karena kalau video, gimana caranya orang itu bisa ngelihat video kita. Kalau terlalu lama orang udah bosen. Pakai apa videonya, Mas? Ini aplikasi di handphone banyak, Pak. Pakai Camtasia bisa, Camtasia. pakai Final Cut Pro. Kalau Picture biasa kan? picture biasa, foto dibikin slideshow, Pak. Oh. Kayak gini aja. Ini ada suaranya tuh. Ada. Nah, ini suara. Oh, nggak ada narasi atau apa? Nggak ada, yang ada ini. Oh, nggak. Gini aja udah bisa ya? Udah, Pak. Mana sih? Ini paling ini saya ngomong kelebihan dan kekurangan. Ini pas masih saya kurus, Pak. Saya pengen kembali lagi. Jadi iya. Jadi cukup mudah, yang penting kita masalah konsisten sama niatnya bikin seperti ini. Kayak gini kan gampang. Kita sudah difasilitasi handphone yang ada kameranya. Lebih gampang dibandingkan zaman dulu harus handycam, terus di transfer sini. Sekarang kan mau upload ke YouTube, bikin sekarang aja udah bisa kan. Halo, ngobrol langsung upload di YouTube, selesai. Ini untuk Instagram. Untuk YouTube. Selanjutnya Instagram sama, perkara konsisten aja, Pak. Jadi kalau misalnya di SB1M itu disuruh bikin sehari 10-20 postingan. Kalau saya karena malas jadi sehari 2 aja. Nih, sehari 2 bikinnya kayak gini aja. Yang penting adalah hashtag, Pak. Hashtagnya harus berhubungan dengan jualan kita. Ini apa nih? Instagram, Pak. Oh, iya. Saya bikin ya biar lebih menarik, saya kasih tulisan-tulisan biar orang lebih inilah. Bikin kayak gini. Terus ada yang penting ini, mau tips budidaya lele gratis. Ini nanti arahnya ke email marketing. Cuman ini nggak akan dibahas ini karena cukup panjang kalau diceritain. Oke, udah, Pak. Ada yang mau ditanyain? Jadi cuman simple, Facebook, Instagram, web, LBO yang banyak, YouTube, udah selesai. Konsisten aja saya. Dulu nggak ada mentor, 8 bulan baru bisa menghasilkan. Mungkin teman-teman yang sudah belajar di sini, sudah ada mentor, pasti lebih cepat lah. Yang penting sampai rumah dikerjain. Bikin artikel, bikin videonya. Kalau misalnya nggak dikerjain, ya kita nggak bisa lah, Pak. Income dari mana? Seperti itu. Ya. Kalau tadi Instagram kan kita ada hashtag ya, banyak ya. Kalau di YouTube kita kasih apa? Ada kan tag juga, Pak. Tagnya juga Tag. sama sebanyak Instagram juga. 3 aja, Pak. 3 aja. 3 aja. Lalu cara cari tag yang berhubungan bagaimana? Cari di Google aja, Pak. Biasanya ada di sini, Pak, yang berhubungan. Kok nggak ada? Biasanya apa ya? Kita dari PowerPoint bisa. Bikin Bisa, Pak. slide ya. Biasanya ada, Pak, yang berhubungan di mana ya? Saya lupa. Nah, ini, Pak. Ini 3 aja. 3 aja nih. Ciri-ciri lele sangkuriang, ternak lele nih. Oh, Ini tag-tag. Ini bisa jadi artikel juga.
Gitu. Ada lagi? Udah ya. Oke, jadi konsepnya sederhana. Untuk bisnis online itu mudah, gampang. Kita nggak perlu kayak orang kantoran, berangkat ke kantor capek-capek. Kita hanya di depan laptop, pemasarannya bisa global. Yang penting kita konsisten aja untuk ngerjain. Itu bisa menghasilkan. Jaminan. Saya udah untuk produk ini aja yang bisa dibilang terlalu unik, orang nggak terlalu banyak yang nyari, itu banyak permintaan. Apalagi barang-barang yang mudah dijumpai, mudah dijual, barangnya ada, itu pasti lebih banyak. Kuncinya satu lagi, kita harus bikin goal. Karena di depan laptop ini kita kalau nggak ada goal bingung Pak, mau ngerjainnya apa. Goalnya kalau misalnya untuk SB1M itu semuanya sudah ada di buku goalnya. Sehari harus bikin 5 postingan, harus bikin artikel berapa? 15. Nah, kalau saya pertama goal saya pengen dapat uang berapa dulu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, misalnya yang gampangnya aja. Saya mau punya uang 30 juta per bulan bersih. Tapi kan kadang-kadang saya pengen penghasilan banyak, tapi kita nggak ada winning step-nya lah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari 30 juta ini kita bedah, berarti per bulannya kita harus dapat berapa? 1 juta kan per bulan? Per hari ya, per hari. Nah, 1 juta per hari ini kita harus jualan berapa banyak? Nah, kalau misalnya terpal saya buka aja ya. Nih. Sini nggak ada yang beli terpal saya kan, jadi saya buka aja marginnya berapa. Nih. Kebanyakan yang banyak beli terpal saya itu diameter 2 dan diameter 3. Itu marginnya di sekitaran 200 sampai 315. 225 sampai 315. Let's say kita ambil yang 300.000 aja. Berarti ya. Berarti kan 300.000 per hari margin. Untung. Berarti kira-kira butuh 3 jual terpal per hari. Kita udah ketemu, kita pokoknya harus setiap hari jual 3 terpal. Nah, kita bedah lagi, untuk mendapatkan 3 penjualan ini, kita harus berapa banyak sih bikin artikel, berapa banyak sih pengunjung yang berkunjung ke website kita. Kalau saya 100 visitor aja sudah bisa 5-6 pembelian. Artinya saya ini udah lewat sebenarnya seperti ini. Jadi intinya kita harus bikin winning step-nya dulu. Yang kecil-kecil, kita mau dapatin 30 juta, tapi kita nggak tahu yang kecil-kecilnya apa yang harus kita lakukan. Dari 3 juta per hari, 3 jualan ini kan bisa ketahuan, oh saya harus bikin berapa? Sesuai kemampuan kita, 5 LBO. Kita harus bikin 5 update status. Kita harus bikin 5 Instagram. Sampai nanti kita akan menemukan pola kerja kita masing-masing. Kita pola kerjanya beda-beda, produknya yang dijual juga beda-beda. Ya, fanpage 5 juga Bu. Kan sama aja, update status ada di fanpage, ada yang di Facebook pribadi. Dah, jadi ini udah ketahuan. Jadi kita punya target, nggak usah muluk-muluk deh, 5 juta dulu. 5 juta per bulan. Nah, 5 juta per bulan tuh kalau di breakdown harian berapa? Misalnya 100.000. Nah, untuk mendapatkan 100.000 kita harus jualan berapa banyak? Misalnya jualan karet gelang harga 5.000, berarti harus jual, ya tinggal dikalikan aja. Baru di situ kita bisa breakdown lagi pekerjaan apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan goal tersebut. Jadi kita jangan diawang-awang,
punya pengen penghasilan 30 juta tapi bingung, website didiemin aja, YouTube nggak pernah dikerjain, Instagram nggak pernah diposting, kan sama aja bohong. Artinya kalau misalnya kita udah rincikan sampai ke bawah, pekerjaan kita juga tujuannya jelas. Oh ternyata untuk mendapatkan 30 juta per bulan, saya harus melakukan ini loh. Gitu. Dan jadi ini untuk setting goal. Sebenarnya saya nggak mau itu untuk bukan membahas tentang LBO karena udah terlalu banyak. Nah ini hasilnya Pak. Hasilnya kolam saya udah di kampung tapi banyak orang yang berkunjung karena saya mengerjakan itu. Orang nggak tahu tempat saya itu di pelosok, tapi karena di Google ada, orang datang-datang aja. Ini orang datang tiap ya seminggu ada 2-3 orang datang berkunjung. Hasilnya penjualan lele saya ada aja tiap hari orang datang untuk diminta order. Terpal pengiriman kemana aja Pak dengan saya ngerjain itu. Dan bisa jadi artis lagi masuk majalah. Cie. Intinya adalah ya gimana caranya kita membuat website yang menghasilkan lah. Ini ada 3 bisnis yang saya jalani sekarang. Ini bisnis sendiri saya, Sangkuti Farm sama juragan kolam terpal. Untuk dropship saya bikin iwak.com. Bapak bisa cek, itu lebih ke arah Tokopedia, kayak semacam Tokopedia. Jadi bentuknya seperti toko online lah. Sebentar mas, yang tadi. Sebentar. Ini toko online saya, jadi semuanya lebih ke arah produk perikanan. Dan yang terakhir adalah affiliate SB1M. Saya pakai personal branding, ini website saya windiperdana.com. Oke, ini foto editan Pak. Kelihatan kurus. Oke, tadi mana? Yang mana Pak? Bukan, yang tadi, yang ada bisnisnya tadi, bisnis apa? Oke. Oke. Tenang aja, orangnya nggak. Udah? Tenang aja, orangnya nggak sombong. Oke, ini karena saya di online banyak orang-orang yang menginspirasi saya dari Mas Berto dan banyak pembicara-pembicara online. Nah sebenarnya ini yang mau saya bahas, saya ingin membahas bagaimana cara membuat landing page. Ada yang sudah tahu landing page belum? Landing page tahu? Landing page itu adalah suatu halaman di Google yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu biasanya untuk jualan atau untuk mengambil database orang. Nah, Mas Berto selalu menjelaskan untuk mendapatkan income itu pertama kita harus punya web itu toko yang banyak trafficnya. Nah, saya akan lebih bedah lagi, ternyata untuk mendapatkan income tidak hanya kita perlu web, tetapi kita harus punya landing page yang bisa menginfluence, bisa mempengaruhi orang supaya orang itu beli ke kita. Kira-kira landing page itu seperti apa? Kalau misalnya SB1M itu landing page-nya yang ini adalah landing page. Landing page itu apa? Yang ada di sini, Pak. Kita buka nih landing page. Nah, ini kalau kita buka, ini adalah landing page yang menghasilkan uang. Nah, ini adalah landing page. Artinya bagaimana kita membuat sebuah page yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentunya adalah untuk bagaimana orang itu membeli produk kita. Jadi kita juga nggak bisa asal-asalan untuk membuat sebuah landing page. Ibarat kata kita membuat sebuah brosur, gimana cara membuat brosur yang bisa mempengaruhi orang tersebut untuk beli produk kita. Apakah saya jualan terpal itu jual terpal terbaik, terbagus? Kan nggak seperti itu. Kita harus gimana caranya membuat kata-kata supaya orang terpengaruh untuk beli produk kita. Caranya gimana? Pertama, ini ada
elemen landing page yang menjual. Yang pertama headline, kedua penawaran, ketiga alasan, keempat bonus, kelima testimoni, keenam kita bisa berikan guarantee, yang terakhir call to action, yang terakhir adalah keterangan untuk penegasan. Ini adalah 7 elemen yang wajib ada di landing page. Landing page itu brosur ya, brosur kayak tadi. Nah, landing page saya udah di foto, kita bahas satu persatu. Untuk headline, ini adalah kata perangsang. Kira-kira untuk jual, misalnya jual saya nih ya, saya ambil contoh. Saya ambil contoh jualan terpal saya. Ini adalah kata perangsang. Pertama, inilah caranya. Kalau misalnya kita jual pelangsing bisa pakai nih. Inilah caranya bagaimana melangsingkan badan hanya 2 minggu saja. Kedua, ini alasan kenapa saya bisa menghasilkan income dari online. Bagaimana caranya? Bagaimana Anda bisa menghasilkan income dari rumah hanya dengan 3 jam di depan laptop? Bisa. Kini Anda bisa melangsingkan badan. Ya, pokoknya kayak gitulah. Ini bisa Bapak kombinasikan. Kayak ini 7 alasan. Kayak SB1M yang sering dipakai kan 13 orang resign dari kantor. Nah, itu headline perangsang buat orang, ingin membaca seterusnya gitu. Jadi headline tuh jangan dijual, kopi, enak, lezat, murah. Orang nggak akan terlalu ini. Karena jujur orang tuh tidak suka dijuali. Jadi jangan sampai ada kata menjual, dijual, promo atau segala macam, nggak ada. Tapi kita rangsang dulu pakai headline. Nah, ini contoh headline. Inilah cara menghasilkan uang lebih banyak lewat online. Bagaimana Anda bisa menurunkan berat badan 7-8 dalam 1 minggu dan tidak merasa lapar. Nah, ini kan orang membaca ini lebih kerangsang kan. Ini bener apa enggak? Membongkar 7 rahasia meledakan omset bisnis lewat online. Nah, saya bikin juga untuk kolam terpal saya seperti ini. Atasnya, kini Anda membangun kolam untuk budidaya ikan dengan mudah, hemat, dan cepat. Itu kata headline perangsang saya. Selanjutnya tadi apa? Penawaran. Langsung kita tawarkan. Setelah dia sudah terangsang, kita tawarkan. Tawarkan produk Anda dengan melihat frustasi terbesar. Jadi frustasi itu mereka tuh misalnya lagi gendut gitu kan. Frustasi itu kan sebuah frustasi ya. Kegundahan mereka dan impian besar mereka ingin langsing. Kalau saya bikin penawaran seperti ini. Kami menawarkan kolam terpal plug and play yang sudah berbentuk kolam agar ini frustasi mereka, agar tidak perlu repot-repot. Jadi orang beli nggak perlu repot-repot. Kita dapat lagi respon dari dia. Dia udah percaya nih, pertama sudah dirangsang, kita tawarkan produk dan sudah menjawab solusinya dia karena nggak perlu repot-repot. Sudah kita tawarin. Selanjutnya apa tadi? Alasan. Setelah kita tawarin, orang itu kenapa harus beli ke kita? Kita harus bikin alasan. 7 alasan kenapa Anda harus membeli. Mengapa produk ini wajib Anda beli? Kenapa ini penting untuk Anda coba? Yang terakhir nih, ini yang untuk SB1M, ini alasan kenapa Anda harus bergabung SB1M. Nah, kalau saya untuk saya bikin kayak gini, 7 alasan kenapa Anda harus beli kolam terpal di juragankolamterpal.com. Saya bikin alasan-alasannya. Bahan berkualitas tinggi, cocok di lahan sempit. Pokoknya kelebihan produk kita taruh di sini. Jadi stepnya itu ya. Headline. Ya. Ya, di landing page. Landing page, kita lagi bicara landing page. Oke. Kita sudah kasih alasannya. Setelah kita kasih alasan,
Ini kan contoh alasan kita. Orang udah, oh ternyata bener nih, ternyata udah ditawarin, terus alasannya juga worth it. Selanjutnya dia butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Testimoni. Atau kalau misalnya kita jual pelangsing badan, ya bukti before afternya. Kalau testimoni kan ini untuk gimana cara orang bisa trust. Gimana kalau misalnya trust? Kalau saya udah karena sudah ada bukti pembayaran, bukti pengiriman, saya bikin testimoni. Sudah lebih dari 500 lebih kolan terpal kami kirim ke Indonesia. Kami sangat berpengalaman, jadi kita tekanin lagi, jadi orang biar trust ke kita. Di mana kolam kami gunakan untuk budidaya perikanan dari perorangan, perusahaan, swasta hingga pemerintahan. Orang udah percaya nih, dapat testimoni. Wah, kayaknya percaya. Kayaknya istilahnya pembeli ini udah percaya banget mau beli. Kita kasih lagi, kita kasih garansi. Tapi garansinya itu yang tidak membebankan kita. Artinya jangan sampai kita memberikan garansi tapi kita tidak bisa memberikan garansi tersebut. Ini karena saya memberikan garansi tidak akan bocor. Kalau misalnya bocor, garansi kembalikan aja ke kita. Kita ganti yang baru. Nah, itu dia. Ini kan tadi apa? Sudah bonus, testimoni, garansi. Terakhir baru. Oh iya. Orang itu udah dirangsang. Kalau kita belum ada order nih, baru testimoninya gimana? Penggantinya apa? Produknya apa Pak? Apa dulu? Gampangnya misalnya produknya Sinergi misalnya. Kan banyak Pak. Tentang langsing. Before at nih, tinggal dicari aja Pak nih. Misalnya jualan Smart Detox. Itu boleh Pak? Boleh Pak. Asal sama jual Smart Detox. Ini lebih gampang lagi karena kita nggak perlu cari kemana-mana testimoninya. Testimoni udah ada di Google. Bapak bisa bisa tinggal dicomot-comot aja gambarnya. Nah, ini kan bisa diambil Pak. Testimoni before after. Ini bisa diambil. Nah, mungkin untuk yang produk punya sendiri ya, kan punya sendiri. Barangnya tinggal dicari, tinggal difotoin aja bukti pengiriman. Kalau misalnya untuk kayak SB1M, kayak Sinergi, itu buktinya udah ada, hasilnya udah jelas, jadi orang lebih trust lah untuk beli. Udah? Ya. Kenapa? Plagiat. Lah ini kan produk kita, Pak. Maksudnya untuk yang itu. Kan itu tapi yang penting produknya sama, Pak. Jangan sampai Bapak misalnya jual pelangsing bukan dari Smart Detox tapi ngambil testimoninya Smart Detox, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya Bapak jual Smart Detox pakai testimoni ini sangat diperbolehkan, Pak. Boleh, sangat boleh. Maksud Bapak itu kan atau bukan? Ini mungkin maksudnya ini nggak resmi dari Smart Detox. Nah, saya bikin video sendiri. Kemudian ada ibu-ibu itu ngambil video saya, itu masuk plagiat nggak? Plagiat nggak, Mas? Enggak, misalnya testimoni. Bukan punyanya Sinergi. Saya bikin testimoni nih, misalnya istri saya tadinya gendut jadi kurus. Tapi nggak pakai produk Sinergi? Misalnya bikin videonya. Bikin video, terus diambil sama ibu. Ibu ini, saya kan nggak belum ada ini ngambil gitu gimana? Boleh. Kalau kita udah posting di Google artinya udah punya umum. Kalau misalnya semua postingan yang ada di Google itu sudah diperbolehkan untuk dipakai siapapun. Hak ciptanya kan dari mana? Saya nggak berhak menuntut. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi ini lihat aja nih di comot-comot, ya boleh aja. Nih, mau nyomot foto Mas Berto lagi gendut, pakai aja Pak. Walaupun sekarang balik lagi gendut. Comot aja, apa nanti Mas Berto nuntut? Enggak lah, makin terkenal Mas Berto dikasih tahu badan dia yang masih langsing kan. Nggak apa-apa Pak, ini kalau misalnya di Google udah boleh lah dipakai siapapun ya. Oke, ada lagi?
Yang terakhir apa? Orang udah percaya nih dengan step-step itu, udah dirangsang, udah ditawarin, udah dikasih alasannya, udah dikasih testimoni. Endingnya adalah call to action. Call to action tuh ada ininya lah, ada kata-katanya juga. Yang pertama, apalagi yang Anda tunggu? Telepon sekarang juga. Dapatkan katalog gratis kami. Hubungin nomor kita. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi. Lakukan hari ini. Jangan ragu-ragu. Artinya kasih tekanin, lu harus nelpon gue, harus beli. Dan ada nama, foto untuk lebih meyakinkan, oh ini ada loh, orangnya ada, fotonya ada. Jadi orang lebih trust. Karena kan kita main di online, tidak ketemu. Gimana caranya membuat kata-kata, tulisan yang bisa mempengaruhi orang itu trust dan mau beli produknya hanya kepada kita. Dan yang terakhir, orangnya masih lupa nih, kita kasih penekanan lagi. Kita kasih keterangan, penekanan sesuatu yang belum dijelaskan di atas, atau dikasih double action lagi, double call action. Kalau saya kan udah call action nih. Nih, yang terakhir nih, hanya ada satu kesimpulan, beli sekarang juga. Jadi kita tekanin lagi lebih dalam. Jadi orang, wah udahlah beli sini aja lah, daripada beli kemana-mana, beli di sini aja. Karena udah ini bikin kayak gini nggak asal bikin ya, semuanya butuh kita testing. Kayak punya SB1M ini sudah digodok sama Mas Berto dalam-dalam banget untuk bikin kata-kata ini. Gimana caranya dengan tulisan orang bisa terpengaruh, orang bisa percaya, orang bisa trust sama landing page kita, sama produk yang kita jual. Testimoni kan, udah. Terus ininya, pokoknya lengkap kan semuanya. Kalau untuk SB1M sih landing page sudah dibikin, sudah digodok matang-matang sama Mas Berto. Tapi untuk yang ingin menjalankan produk sendiri, ya harus bikin sendiri. Nah, stepnya seperti itu. Step-stepnya hampir sama lah. Landing page itu adalah satu bagian dari web, Pak. Jadi web dalamnya ada landing page. Gitu. Jadi landing page itu lebih ke arah halaman yang ada di dalam website yang memiliki tujuan lebih spesifik. Entah itu kita kenapa? Nggak harus, tapi boleh dijadikan halaman muka. Kalau saya ini landing page saya taruh di halaman muka. Karena ini untuk saya jualan SB1M, saya nggak pakai basa-basi kayak tadi, saya cuma langsung di endingnya, how to making money online with SB1M. Rahasia bagaimana mendapatkan income besar dari online hanya dengan kerja 3 jam di rumah. Mau dapat video tutorial gratis? Nah, saya tidak untuk orang beli ke saya, tapi saya pengen dapat database mereka dari nama sama email. Nanti dari nama email itu baru saya lebih follow up lebih dalam lagi di situ. Jadi ini stepnya lebih panjang lagi. Nah, ini saya di tampilan homepage saya nih. Tampilan website Wendy Perdana ini. Gitu. Ada lagi? Stabil. Jadi itu saya mau ngebahas landing page seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya produk, ya bikin landing page-nya seperti itu, step-stepnya. Dari headline sampai dengan call action. Gimana caranya orang itu beli ke kita, trust lah, dengan tata bahasa yang menarik, mengajak, menginfluence orang itu biar pokoknya mau nggak mau beli sama kita. Dengan kayak gitu orang nggak ada penipu ya nih. Lah kan ada kayak gitu kalau misalnya kita bikin tata bahasa yang baik gitu. Ada lagi? Atau makin bingung? Makin ngantuk? Kalau contoh artikel tadi ya kan kita sambil menjelaskan bagaimana caranya gimana cara ngasih makan atau apa gitu kan. Itu artikelnya ditulis sendiri atau mungkin dari sebuah ibu atau gimana? Ini Bu, saya pakai contekan Bu. Nih, saya bawa ini untuk bikin artikel.
Udah ketik lagi. Berarti dikasih ini lagi nggak? Hah? Dikasih keterangan berdasarkan dari buku. Ya. Ya, kan harus ada ininya. Kan tapi kan tulisan ini sebaiknya yang baik itu disadur. Jadi jangan di copy. Jangan di copy paste, jangan diketik ulang tapi disadur pakai bahasa kita. Kalimatnya yang Misalnya, saya sedang ngasih makan ikan, dibalik aja ikan sedang saya kasih makan, itu aja. Kasih. Jadi kita bukan penulis, kita bukan pembuat artikel, ya gimana? Ya udah kita rubah tata bahasa aja, diulang-ulang dari kalau Mas Beto bilang, aktif menjadi pasif. kalau Mas Beto bilang dari aktif dirubah jadi pasif aja. Tapi gitu. kalau di ini kadang kebanyakan pasif di dikasih ini juga sumbernya gitu. Sumber boleh, kasih sumber, jadi gitu ya. Dropship produk itu mekanismenya seperti ini, Pak. Seperti Bapak menjalankan, kalau misalnya Bapak udah member belum? Belum ya? Seperti kita jualan produk sinergi, Pak. Orang beli ke Bapak transfer, misalnya harga produk 5 juta. Orang itu transfer ke Bapak bayar ke sinergi, harga 3 juta, Bapak dapat untung 2 juta, barang nanti dikirim langsung ke customer pakai nama Bapak. Itu dropship. Tokopedia sama, Pak. Jadi pada saat ada pembelian, misalnya jualan, Bapak ada produk apa? Oh, enggak, maksudnya udah jalanin dropship? Belum. Jadi kalau misalnya dropship, Tokopedia, misalnya Bapak jualan di mana nih? Misalnya Bapak jual apa ya? Kayak cetakan lontong lah, kayak Mas Erlan di FB Ads, di FB. Orang beli di FB. Mekanismenya udah kan, orang beli melalui FB, Pak. Bayarnya kan ke Bapak nih, karena kan interaksi ke Bapak. Bayar. Terus setelah itu Bapak kan udah dapat uang dari pembayar, dari itu. Harganya misalnya cetakan lontong 100.000, di Tokopedia harganya 50.000. Bapak beli ke Tokopedia. Seharga 50.000. Bapak udah dapat margin 50.000 kan? Nanti minta ke orang yang jual Tokopedia kirim langsung ke alamat customer Bapak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ya nggak pakai, ya lagi-lagi bisnis online tuh modalnya kecil, Pak. Ya. Perjanjian apa? Oh, yang ini, yang dropship. Ada yang tanpa perjanjian, ada yang Bapak harus tanya ke supplier di Tokopedia, Pak, boleh nggak saya jadi dropship? Bapak tanya dulu, oh boleh. Biasanya ada tulisannya sih. Biasanya ada tulisannya juga. Melayani dropship. Kalau melayani dropship berarti produk itu boleh dijual ke siapapun. Toh juga tanpa ada perjanjian pun harusnya si supplier itu merasa diuntungkan karena kita bantu jualin kan. Mau itu mau di-upping berapapun nggak masalah, yang penting produk gue laku kan kalau di Tokopedia, karena kan kelasnya masih kelas UKM. Mungkin kalau misalnya udah kelas produk-produk besar dia pengen harga sama rata, mungkin itu beda cerita. Cuman kan di Tokopedia banyaknya UKM yang mereka pengen lebih banyak produk dijual dibandingkan harga sama gitu. Hah? Boleh Pak. Tadinya saya mau ngasih pesan jangan mainin kolam terpal, nanti saya hilang di nomor 1 Google. Gak ada lagi nanti saya. Tapi bisa Pak, nanti kita kontakkan aja kalau misalnya mau jual kolam terpal. Hah? Iya, makanya saya kalau cerita di sini nanti banyak yang mau main lagi. Dan sayanya kalah nanti. Ya. Kan konsepnya barang yang dropship itu untuk bikin artikelnya gimana? Dropship. Kalau dropship tuh mainnya di FB aja, Bu. Facebook dan Instagram.
Di web hasilnya bisa tapi lama, Pak. Nggak apa-apa. Kan kalau dropship itu apa sih, Pak? Jualan gambar kan. Jualan gambar tanpa harus kita punya stok barang kan. Lebih cepat main di Facebook dan Instagram. Itu lebih cepat. Karena kan kita udah dapat foto nih dari supplier nih banyak nih. Udah kita postingin aja di Instagram kita. Rutin aja sehari 30. Kalau di Facebook pakai Facebook Ads aja, langsung diiklankan. Gitu. Berarti kalau untuk website lebih fokus barang-barang yang misalnya apa ya? Yang kayak lele gitu kan, atau memang yang bisa kita dikasih kayak video atau gambar misalnya yang bisa dijadikan gitu. Iya, kalau misalnya mau main long term, kalau dropship kan biasanya short term ya, artinya kita pengen main cepet ya. Kalau long term, menurut mbaknya produk ini bisa bertahan 2-3 tahun ke depan, ya harus punya website. Dan kita juga harus pegang suppliernya. Kalau dropship kan kadang-kadang hari ini lagi booming jilbab anak, mungkin bulan depan pengen ganti jualan popok bayi, besokannya lagi jualan peralatan rumah tangga. Kalau dropship kan kadang-kadang melihat momen. Kalau dropship nggak perlu pakai website. Saran saya lebih cepat main Instagram aja, Instagram sama FB Ads. Gitu. Dan lagi saya mau jawab pertanyaan di sini, kayaknya ada yang nanya. Wish. Bagaimana untuk meyakinkan calon pembeli bahwa toko kita terpercaya? Kadang orang bertanya toko offline-nya, apakah sistem pembayarannya melalui pihak ketiga? Jadi untuk Pak Agus, untuk terpercaya biasanya kadang-kadang kalau untuk yang dropship yang sudah tahu suppliernya, minta aja foto produk ininya Pak, tokonya, biasanya dikasih. Kalau yang udah tektokan ya. Kalau saya kayak jualan iwak.com itu kan saya full dropship ya, saya nggak punya produk. Saya mintain foto ininya aja, apa namanya, tokonya. Dia biasanya kayak gitu. Nah, bagus lagi, saya tinggal di Balikpapan. Selama ini yang ikut SB1M yang sebatas melalui webinar tanpa ikut kelas offline-nya di Jakarta. Apakah sudah ada testimonial yang berhasil, Mas? Sebab saya kayaknya nggak mungkin ikut kelas di Jakarta dan saya sangat awam perihal internet marketing. Mungkin Mas Bertu ingin jawab. Ya banyak bagus asal mau. Karena untuk yang di luar Jakarta seperti Kang Jajang, Kang Edi, terus Nico Julius yang di Surabaya itu sudah menghasilkan tanpa belajar offline langsung ke Jakarta, semuanya melalui webinar dan video-video yang ada di sb1mclass.net. Mbak Wida, bisa nggak kalau jualin produk orang? Bisa banget Bu. Jadi tinggal Ibu ke orangnya tersebut bilang aja, boleh nggak saya bantuin jualan di online? Saya minta foto-fotonya. Boleh gitu pasti. Anonymous, nggak ada namanya. Mas, untuk LBO maksudnya gimana ya? Aduh. Kita cari potensial customer satu kota dan didaftarkan via Google My Business. Wah, bukan Google My Business, Mas Anonymous. Ini bukan namanya sih. Jadi yang namanya LBO itu Local Business Optimization. Gimana caranya kita membuat artikel yang to the point jualan dengan keyword dengan daerah-daerah yang kita targetkan. Nggak selesai sampai sahur ntar. Jadi itu aja Mas Anonymous. Terima kasih. Ini harus diklik nggak sih? Oke, mungkin sekian. Kenapa? Heavy Ads ya? Enggak, itu semuanya ada di Facebook Ibu. Jadi kalau FB Ads itu kita pakai fanpage. Kita mengiklan. Kita minta tolong ke Facebook. Facebook tolong dong iklanin produk saya ke orang-orang tertentu. Nanti itu ada dibahas minggu depan sama Mas Berto FB Ads lebih lengkapnya. Karena ya Rabu ya Mas. Rabu ya untuk FB Ads-nya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci gimana caranya setting interest, umur, daerah potensial, sampai barang kita kejual. Jadi itu aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Randy. Oke. Teman-teman, ilmunya bagus banget ya. Kalau diterapin di bisnis sendiri bisa berhasil beneran swear. Oke, jadi kita ketemu lagi minggu depan. Itu ada bintang tamu lagi, namanya kalau nggak Mas Didit, Mas Aldira, dimana dapat 7 juta sehari dari CPA. Jadi teman-teman banyak banget bintang tamu. Cost per action. Datang aja lah. Jadi peluang itu banyak banget, tinggal kita aja milihnya yang mau mana. Jangan semua dijalanin karena akhirnya nggak ada uang. Terima kasih yang Mas, sudah bentar. datang. Saya kan baru masuk ini untuk delegasi. Saya belum tahu schedule-nya gimana. Oh iya, nanti yang masuk legacy akan di broadcast webinar. Bagi yang sudah member, selamat. Kita ada webinar setiap hari dari Senin sampai Minggu selama seumur hidup sampai teman-teman mati nanti. Jadi kita emang SB1M itu pengen menggaransi teman-teman semua dapat uang. Makanya kita hadir setiap hari dan ada di kelas ini Rabu Kamis. Kalau udah member bisa dimentorin. Pokoknya sampai semua dapat uang. Kalau kita mentorin sampai seumur hidup, kalau nggak dapat uang berarti yang kebangetan. Nah, jadi kita emang pengen semuanya dapat uang dan itu rata-rata banyak yang berhasil. Yang nggak berhasil yang nggak ngerjain PR aja gitu. Oke. Terima kasih, appreciate banget buat teman yang datang. Jangan lupa sholat taraweh. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut ajaran masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Randy Perdana Putra. Jam 1 Mas minggu depan. Iya. Terima kasih Mas.